Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya dan teman saya Syahril Al-Habib akan menjelaskan materi kuliah Peradilan Islam yang berjudul Teori Pemberlakuan Islam di Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Di sini latar belakangnya yaitu hukum Islam memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Penjelasannya yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada berbagai teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Yang kedua, perlu analisis komparatif teori-teori tersebut untuk memahami perbedaan dan persamaannya. Kemudian yang ketiga yaitu pentingnya memahami teori-teori pemberlakuan hukum di Indonesia untuk penerapan hukum Islam yang lebih efektif. Kemudian selanjutnya, apa definisi dari teori credo, recepti in complexu, recepti exit, dan recepti contrario? Itu yang akan kita bahas. Dan di sini yang kedua pembahasan yang akan kita bahas yaitu apa perbedaan dan persamaan antara teori-teori pemberlakuan hukum Islam yang tersebut tadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana implikasi teori-teori pemberlakuan hukum Islam terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu teori credo. Definisinya, teori credo adalah teori yang menyatakan bahwa ketika masyarakat Indonesia menyatakan masuk Islam, maka secara otomatis berarti mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya sendiri. Kemudian dasar dan ayat-ayat Al-Qur'annya yang memerintahkan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, kelebihannya yaitu menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian di sini kelemahannya yaitu tidak bisa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di masyarakat. Oke, lanjut. Teori yang kedua yaitu teori recepti in complexu, yaitu definisinya teori yang menyatakan bahwa hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dan kehidupan beragama. Sejarahnya yaitu hukum Islam telah berlaku di Indonesia sebelum adanya penjajahan Belanda. Kelebihannya menekankan pentingnya hukum Islam dalam kehidupan beragama. Kelemahannya tidak mempertimbangkan perubahan sosial dan budaya masyarakat di daerah tersebut. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Syahril Al-Habib. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Adinda yang sudah menjelaskan teori-teori tersebut. Sekarang saya akan melanjutkan materi yang sudah tadi dijelaskan oleh saudari Adinda yang berkaitan dengan teori recepti dan teori recepti exit. Yang pertama, recepti. Apa sih definisinya? Teori recepti yaitu teori yang menyatakan bahwa hukum Islam tidak secara otomatis berlaku bagi orang Islam, melainkan harus diterima oleh hukum adat terlebih dahulu. Dasarnya itu pemikiran Sout Holtgrens dan Cornelis van Vollenhoven. Salah satu kelebihannya itu menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat. Kemudian kelemahannya tidak mempertimbangkan pentingnya hukum Islam dan dalam kehidupan beragama. Kemudian selanjutnya itu recepti exit.
Definisinya sendiri yaitu teori yang menyatakan bahwa teori resepsi tidak berlaku lagi setelah kemerdekaan Indonesia. Dasarnya itu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita bangsa Indonesia. Kelebihannya itu menekankan pentingnya kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Kelemahannya sendiri yaitu tidak mempertimbangkan pentingnya hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu teori receptio contrario. Definisinya sendiri yaitu teori tersebut menyatakan bahwa hukum adat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dasarnya itu pemikiran Suyuti Tholib. Kelebihannya menekankan pentingnya mempertimbangkan keserasian antara hukum adat dan hukum Islam. Begitu. Kelemahannya sendiri yaitu tidak mempertimbangkan pentingnya hukum Islam sebagai sumber utama hukum. Selanjutnya yaitu yang terakhir, kesimpulan. Jadi teori-teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia memiliki perbedaan dan persamaan dalam definisi dasar, kelebihan, dan kelemahan. Nah, pemahaman yang baik tentang teori-teori pemberlakuan hukum Islam dapat membantu dalam penerapan hukum Islam yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang teori-teori pemberlakuan hukum Islam untuk memahami perbedaan dan persamaan tersebut. Baik, itu saja dari saya dan saudari Adinda. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.